Bagaimana kabarnya, Hikam? Bagaimana ujiannya? Apakah sudah mengambil rapot? Gimana dengan kelas meetingnya? Apakah semuanya baik-baik saja? Gimana, Kam? Jawab satu Alhamdulillah aja ya, baik Kam. Kak. Proyeknya Apa? belum selesai Kak. Santai-santai ya, kakak nggak menuntut banget kok. Tenang aja. Maksud pengerjaan proyek itu sebenarnya supaya kalian tuh mereview ya pelajaran-pelajaran yang sudah itu supaya kalian gunakan. Karena kalau nggak digunakan pasti lupa. Jadi sebanyak apapun kursus yang kalian ambil kalau nggak direview, ya bakal gitu-gitu juga ya. Gitu. Ujian dah kelar, Hikam? Udah Kak, Udah. Kemudian udah. gimana? Pengambilan rapot kapan nih? eh apa ya? Lupa Kak. Nggak tahu kak juga. Lupa ya. Kelas meeting udah selesai ya? Lupa. Apanya? Kelas meeting udah selesai. Kelas Kelas meeting. Kelas meeting. meeting. Ya. Udah Kak, udah semua. Oh, udah selesai. Juara berapa kelasnya kan? Juara berapa ya? Nggak juara Nggak, Kak. nggak aja. Ya udah nggak apa-apa. Kalau Halim gimana Halim? Gimana kabarnya Halim? Sehat, Kak. Sehat? Kelas meeting Sehat. aman? Juara berapa kelasnya? Nggak ada juara, Kak. Oh enggak, tapi oh enggak diumumin gitu juara umum, juara enggak. Nggak, emang kalah. Oh, oh kakak pikir enggak enggak ada juara dari itu. Panitianya enggak pakai sistem juara. Emang kalah ya? Ya, Kak. Aduh, mohon maaf nih ya. Nggak apa-apa, Kak. Kemudian kalian udah bagi rapot, Lim? Belum, Kak. Belum dikasih tahu jadwalnya. Oh alah. Nanti kalian libur berapa minggu ya kalau boleh tahu? 3. Oh, naik ya. Semua dari SD sampai SMP 3 minggu ya liburnya. Kurang tahu, Kak. Kalau SMA 3 minggu. Sampai bulan Juli. Desember dan Juli. Kenapa nggak disarankan aja, Lim? Nanggung banget gitu. 1 bulan aja nggak sih? Tapi Sabtu minggunya kelas meeting, Kak. Oh, loh. Oh, liburnya ini itu nggak libur berarti ya? Itu I see, I see. Ya, orang kuliah juga pada libur ya. Liburnya 3 minggu doang. Itu mungkin dipotong 3 minggunya karena bentar lagi puasa ya. Jadi mungkin libur kalian nanti di situ nanti. Gitu. Gitu mungkin ya. Oke guys. eh ini ada Felix. Proyek aman, Halim? Aman, Kak. Aman, oke. Halo Felix. Halo Kak, malam Kak. Gimana kabarnya Felix? Aman Kak, udah selesai ujian Kak. Oke, kalau kelas meetingnya juara berapa kelasnya? Kelas meetingnya ini Kak. Ya, saya ikut Mobile Legend tapi belum juara Kak. Oh, tapi oke oke. Kemudian liburnya berapa minggu Felix? Sebentar Kak. Oke. Wah kalau untuk liburnya berapa minggu itu belum ada informasinya Kak. Oh, Iya. oke oke. Oh ya Kak, saya ikut lomba ya Kak. Oke, udah daftar? Ini saya mau daftar dulu Kak. Oke, daftar ya. Mantap. Wih. Stefano Felix. Oke guys, kalau gitu, hmm, hmm, kak mau kalian ini sih ya, cuman nantilah ya supaya teman yang lain termotivasi. Nanti kalian presentasi di akhir ya, yang udah jadi proyeknya kakak kita spin, gitu ya.
Oke, sekarang kita langsung mulai pembelajarannya boleh? Supaya kalian dapat lebih banyak waktu untuk latihan. Boleh ya? Oke, aman? Atau ada pertanyaan terkait projectnya mungkin? Atau bisa kita menuju topik baru ya sekarang. Aman Gimana? Kak. Aman? Oke. Kakak mulai ya, Halim, Hikam. Ya Kak. Oke, gaskan ya. Nah, jadi ini yang akan kalian pelajari guys. Sekarang daftar dan tuple ya. Apa itu daftar dan apa itu tuple? Pernah mendengar istilah ini, Felix? Daftar. Pernah Kak. List. Iya, list ya. Kalau Iya Kak. Felix melihat ini kira-kira yang terbersit apa? Kalau melihat list ini merah ya. Eh, Ini aja mungkin ya. list itu List berisi itu suatu definisi Kak. apa? Suatu definisi Kak. Berisi suatu definisi. Berisi suatu Definisi. definisi itu apa? Definisi Definisi. itu membutuhkan dua objek untuk Oke, I see. menulis. Butuh dua objek. Objek ya. Oke. Kalau Halim pernah mendengar istilah daftar atau list, benar sekali. Namanya list. Felix sudah benar. Pernah Kak. Pernah? Pernah. Apa itu? Yang terbersit aja ini, nggak usah benar atau salahnya. Tujuan apa yang kita itu Kak, yang inginkan. Oh iya ya, kalau 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 kita ini ya, to do list gitu ya. Iya Kak. Target harian, target bulanan gitulah ya. Oke, Iya Kak. target berarti ya. Target. Oke, kemudian kalau Hikam, apa list itu, Kam? Kayak struktur gitu Kak. Oke, struktur gitu, mantap ya. Oke, kalau tuple, Felix pernah dengar tuple? Pernah Kak. Apa itu? Nah, ini Tuple itu sini. suatu daftar juga. Tetapi Daftar tapi agak berbeda Kak. Dia tidak agak berbeda. membutuhkan dua objek. Dia hanya butuh satu objek, tapi ada perbedaannya. Oke, Perbedaannya itu tuple tidak bisa diakses gitu Kak. Tidak oke. bisa diakses. Tidak, kakak simpen kalimat ini tidak bisa diakses. Diakses. Kalau apa Halim pernah mendengar istilah tuple? Tuple? Enggak Kak. Enggak. Kalau Hikam? Enggak apa-apa ya. Belum. Belum. Oh, ini agak jarang memang ya tuple. Kalau tuple ini memang agak jarang. Kalau daftar mungkin ya. Oke. Ya, ini kakak gabung pendapat kalian. Ya, baru dia itu definisinya gitu ya. Pertama dia memang berisi objek ya. Daftar itu isinya objek nanti atau variabel ataupun ya data lah gitu ya. Kemudian ya dia itu kayak kumpulan-kumpulan gitu yang dapat kalian jadikan sebagai target. Betul, betul sekali tadi kata Halim. Kemudian ini adalah salah satu bentuk struktur data teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah kalau tuple itu apa? Tuple itu nanti akan ya kata kuncinya di sini tidak bisa dimodifikasi. Berbeda dengan list. Nah, itu dulu yang kakak ingin sampaikan. Nah, bentuknya gimana kak? Nanti kalian lihat bentuknya ya. Hampir sama. Cuman dia itu tidak bisa di apa ya? Bukan tidak bisa diakses ya, cuman tidak bisa di otak-atik gitu. Gitu ya, tidak bisa diubah tepatnya ya. Gitu. Nah, sekarang mantap ya. Ini pemanasnya keren ya kalian. Nah, sekarang ini dia terkait masalah kenapa kita harus menggunakan list gitu ya. Kenapa harus menggunakan list? Kenapa nggak menggunakan variabel saja? Nah, misalnya saya mempunyai permasalahan seperti ini. Game ini menghasilkan pertanyaan acak dari 100 kemungkinan. Oh, warna merah. Dari 100 kemungkinan. Dan menanyakan kepada pengguna dan jawaban yang diterima digunakan untuk kalimat komik terakhir. Otomatis kita akan membuatnya kalau berdasarkan ilmu sebelumnya nih ya. 6 sama dengan range int 1 sampai 100. Kalau dia 1, answernya
apa yang ada di ini. Kalau 2, 3 dan seterusnya sampai 100. Tapi yang menjadi masalah kalau kita nulis seperti ini tuh bukan kode yang optimal ya. Sehingga kita membutuhkan sesuatu yang lain untuk menampung ini. Nah, wadahnya gitu guys ya. Kita memerlukan wadah. Nah, sekarang gimana cara kita membuat data atau pertanyaan dan jawaban, gimana cara kita membuat wadahnya supaya terkumpul pertanyaan dan jawabannya itu dalam satu tempat yang bisa kita akses kapanpun. Nah, hari ini kalian akan belajar struktur daftar atau list dan metode siap pakai untuk bekerja dengannya. Ya. Kemudian kita latihan praktis dan belajar apa itu tuple dan tentu saja kita terapkan ini. Kalian boleh terapkan ke tugas yang belum terselesaikan, baik tugas-tugas sebelumnya ataupun di proyek kalian. Gitu kalau mau menyempurnakannya. Nah, sekarang apa itu daftar? Nah, ini ya. Daftar itu adalah struktur untuk menyimpan berbagai jenis data. Ya, ini kata kuncinya. Untuk menyimpan berbagai jenis data dengan cara yang tertata dengan baik atau urut. Nah, kemudian contohnya gimana? Contohnya daftar itu seperti variabel tapi isinya berbeda ya. Nah, isinya itu kayak pakai kurung siku kemudian nilai-nilai gitu guys ya. Jadi itu yang disebut sebagai daftar. Nah, sekarang di daftar itu hampir sama seperti string. Untuk mengakses elemennya ini ada istilah nomor indeks. Ya, nomor indeksnya ini yang kalian pakai untuk misalnya kalian ingin mengambil elemen ini. Kalian harus tahu nomor indeksnya berapa, yaitu 4. Maka kalian panggil hasil ya, hasil kurung siku 4. Begitu. Jadi nanti yang akan tercetak 171. Hampir sama seperti string. Tapi nanti kakak kasih tahu bedanya apa. Nah, sekarang kita coba gimana cara membuat list, mendapatkan daftar item udah tadi, mencetak daftar itu sendiri, menambahkan dan menghapus item gimana caranya, menghapus seluruh daftar gimana caranya, kemudian mencari kemunculan item di dalam daftar dan mengurutkan item di dalam daftar itu gimana, kemudian mengulangi gimana, kemudian menentukan panjang daftarnya gimana. Nah, ayo kita ke yang pertama dulu. Ini dia cara kita untuk membuat daftar kosong, teman-teman. Kalian dapat menggunakan list ya, kosong atau or kurung siku kosongan. Nggak ada isinya, gitu. Ya. Kemudian dot append adalah metode untuk menambahkan elemen ke dalam list kita. Jadi dia ke posisi paling akhir nanti, gitu. Kemudian print participants untuk mencetak seluruh daftar. Gitu. Ini nama daftarnya, participants ini nama daftarnya. Tergantung nanti kalian bebas nama daftarnya apa. Nah, contoh penggunaannya gimana? Contohnya gini. Saya punya partisipan, itu adalah list kosong. Kemudian partisipan tanpa S adalah input, masukkan nama belakang siswa, 0 sampai berhenti. Saat saya memasukkan bukan angka 0, tolong di daftar yang sudah saya buat, tambahkan daftar yang baru saya tulis, yang saya masukkan itu. Nah, kemudian suruh masukkan lagi, ini ulangi. Kalau kalian memasukkan 0, baru ini berhenti. Kemudian cetak daftar itu nanti. Nah, gitu guys ya. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kalian juga dapat, nggak harus kosong ya daftarnya. Bisa juga ada nilai awalnya seperti ini gitu. Nah, sekarang gimana cara saya Kak? Untuk mencari apakah elemen ini, contohnya kata Johnson ini ada di dalam daftar saya, kalian pakai operator in. Jadi kalau Johnson itu ada di dalam daftar, maka mungkin gitu ya, pakai operator in. Sama seperti string. Kemudian gimana cara mengurutkannya? Pakai sort ya, sort. Nah, ini kalian mungkin akrab ya, karena kalau sering main Excel pasti pernah melakukan sorting. Gitu guys ya. Nah, kemudian ini contoh soalnya ya. Partisipan yang tadi sampai di sini gitu ya. Kalau nama, nah saya buat partisipan ini, kita ulang lagi. Kemudian ada nilai awalnya, moderator isinya, partisipan tanpa S,
Masukkan nama belakang. Saat saya memasukkan bukan 0, periksa apakah nama itu maksudnya yang ini ya, yang ini ada dalam partisipan. Kalau ada tolong print ini. Oh ini udah ada, udah direkam. Kalau nggak ada tolong tambahkan nama itu. Nah gitu. Dan suruh masukkan lagi, kemudian disorting, sortir ya. Kemudian dicetak. Gitu guys ya. Setelah itu, nah untuk mengiterasi setiap elemen ya persis sama kayak string. Ya kita dapat menggunakan for loop. For sesuatu di dalam daftarnya, tolong lakukan ini dan ini gitu. Kemudian untuk menentukan berapa panjang daftar kita, berapa banyak elemen yang ada di dalam daftar kita dapat menggunakan fungsi len. Gitu guys ya. Ya, ini contoh soalnya ya. Result sama dengan 225, 220 dan sebagainya, kumpulan nilai, daftar nilai. Nah, dia menghitung apa? Mau menghitung rataannya. Untuk itu dia menginisiasi nilai awalnya itu 0. Kemudian nilai maksimumnya juga 0. Kemudian untuk setiap nilai di dalam nilai, kumpulan nilai ini, berarti kan 225, 220 gitu. Tolong tambahkan semua nilainya. Nah, ini. Average result plus sama dengan result. Nah, kok nanti maksimum result yang awalnya 0 ini kurang dari result, yang ini misalnya 225, maka jadikan maksimumnya ini sebagai yang terakhir nih. Nah, 225. Kemudian nanti ini dibandingkan. 225 kalau kurang dari 220, tolong 220 dijadikan sebagai yang maksimum. Tapi kan ini salah ya, ini dilewati. Gitu guys. Jadi yang terbesar itu nanti adalah 259. Gitu. Oh, sorry, 263 ya. Gitu. Kemudian ini average, rumus average biasa. Ya, average result yang di sini nanti penjumlahan semua ini dibagi dengan len result. Nah, len resultnya itu adalah banyaknya daftar ini, banyaknya daftar nilai yang ada di sini. Gitu guys, ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan dulu? Udah sih guys, itu doang materinya ya. Sisanya mah tinggal latihan kita ya. Ada pertanyaan nggak? Halim, Rio, Ada Kak. gimana? Saya masih bingung Kak cara mengaplikasikan fungsi sort Kak. Oh iya ya. Nanti Ya, Kak. ini belum ada contohnya. Nah ini dia nih. Oh belum ada contohnya. Dot append udah aman ya berarti. Oh ini kakak bicarakan nanti. Jadi nanti kalau mau di sort, nah misalnya yang tadi aja ya, yang tadi aja, dia bilang print hasil result. Nah boleh nih ditulis sebelum ini Felix ya, sebelum ini Felix klik aja enter, kemudian results gitu ya, results sama dengan ada S-nya, results daftarnya dot sort. Nah ini nih. Nah gitu, dalam kurung gitu ya. Ini akan langsung kayak mensortir nilainya mulai dari yang paling kecil ke yang paling tinggi. Nah kalau nanti kalian atur di sini polls gitu ya, polls artinya urutannya bukan dari yang paling kecil berarti kalau polls, tapi dari yang terbesar ke yang terkecil gitu ya. Tapi defaultnya kalau nggak diatur dia akan jadi dari yang terkecil ke besar gitu. Gitu guys ya. Oke Gimana Kak. Felix? Nanti Paham Kak. nanti ada kok contohnya nanti. Kemudian ini yang menarik ya. Misalnya kalian males lah gitu ya. Katakanlah kalian males untuk membuat daftar harus begini gitu. Nah, ternyata ada fungsi yang memudahkan kita. Namanya fungsi split ya. Nah, fungsi split ini kayak pisahkan daftar ini berdasarkan apa? Contoh, kakak misalnya mempunyai variabel namanya results. Kemudian ini nilainya string. 200 spasi 2211 spasi spasi. Nah, kalau kakak bilang results.split, artinya pisah resultnya ini berdasarkan, nah spasi nih. Nah ini nih, dia dipisah berdasarkan itu. Nanti saat di print dia akan tercetaknya langsung ke dalam suatu daftar gini. Nah gitu guys. Ya, oke.
Nah, tapi ini kalau masih angka gimana? Ini di part 1 belum dibahas tentang fungsi map ya. Jadi nanti kita bahas di fungsi di part 2-nya. Nah, sekarang ini terkait perbedaan antara apa? Bukan perbedaan. Jadi string sama list itu hampir sama ya. Metode-metode bekerjanya. Pertama, operator plus. Kalau kalian menjumlahkan string, dia menggabungkannya. Daftar juga demikian. Kemudian marks, multiplication. Kalau di string mengulanginya sebanyak n kali. Dalam hal ini 3 kali. Daftar juga demikian. Kemudian len-nya menghitung jumlah karakter. Jumlah karakter. Kalau di sini menghitung panjangnya daftar atau jumlah elemennya. Kemudian marks ini untuk mendapatkan karakter di string. Pakai nomor indeksnya. Ya. Kemudian di daftar mendapatkan item atau elemen. Kemudian dot find ini hanya ada di string. Ini aja yang membedakan sama nanti. Ada satu lagi. Di daftar nggak ada. Kemudian in sama juga ada di dalam string. Kemudian, nah ini dia. String itu nggak punya metode untuk menambahkan elemen dan menghapus elemen. Ya, tapi daftar itu ada, menambahkan pakai dot append, menghapus pakai dot remove. Yang mana di sini? Yang mana yang kalian ingin hapus? Kemudian untuk menggantikan, nah ini nih, mengganti nilai itu di daftar nggak ada, kecuali kalian menggunakan tulis dia, apa namanya, misalnya apa namanya, daftarnya marks. Kalian tinggal tulis sebenarnya marks kurung siku, misalnya saya ingin mengganti ini dengan 3, maka 0 sama dengan 3. Nah, nanti dia akan terganti. Gitu, guys, ya. Gimana? Ada pertanyaan? Kita latihan, kakak contohkan nanti ya latihannya. Ada pertanyaan dulu terkait ini? Kalau di string cara menghilangkannya itu Pak, menghilangkan, menggantikan karakter pakai replace ya. Ini karakter yang ingin diganti, ini penggantinya. Gitu, guys. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Ikam, Halim, Felix, Rio, Aman Kak. aman Kak. Rio mana tadi? Gimana Rio? Ya kak, Aman? aman. Oke, sekarang kakak contohkan ya supaya dapat gambarannya gimana. Nah ini, oke ini dia struktur data lesson 1. Ya ini udah dikerjakan lagi. Kita coba yang ini aja lah ya. Nanti kalian coba sendiri yang lainnya ya. Oke, saya punya suatu game yang bilang Unos. Kok kayak dejavu ya saya? Ini benar kan saya belum membahas ini teman-teman? Halo, halo. Saya udah membahas ini belum? Ini di Halo. while itu ya? Ini punya fungsi while ya? Bukan, bukan. Ini. Kayak saya kayak dejavu dah. Mengingat Uno ini. Belum ya? Felix saya udah bahas ini belum? Halim, Hikam. Kayaknya belum Kak. Belum ya? Oke, sekarang kita masuk aja. Tulis program yang meminta input dari board game hingga 0 dimasukkan. Tanda ujung input. Jika game seperti itu sudah ada dalam daftar, maka harus dicetak game ini sudah direkam. Jika belum ada game seperti itu, maka ditambahkan ke daftar, list diurutkan. Nah, ini nih menarik nih. Nah, ingatlah case sensitif. Nanti maksudnya itu kita ini. Pakai ini. Dot lower ya. Nah, pertama definisikan daftar. Kalian dapat menggunakan metode list. Atau metode yang ini ya. Atau metode seperti ini. Kalau saya prefernya yang ini nih. Nah, list kosong kayak gitu. Prefer aja gitu. Kemudian input masuk ke game. Ke game.
0 hingga berhenti masuk. Titik 2. Nah, di sini kalian pakai while berarti ya. Dia bilangnya soalnya ini ya. Nanti di akhir kita buat semuanya tercetak. Caranya gimana? While gamenya yang saya masukkan itu tidak sama dengan 0. Oh. Maka tolong ya, periksa. Kalau game itu ada di dalam games, kalau dia udah ada, maka tolong perintahnya game ini sudah direkam. Game ini sudah direkam. Oh iya, ini maksudnya case sensitive tadi ya. Ya udah saya nulis di sini aja deh. Game.lower ya teman-teman. Nah gitu supaya enggak ini. Game ini sudah direkam. Kemudian else. Nah else itu berarti apa? Jika belum ada maka game tersebut ditambahkan. Nah berarti games daftarnya .append tambahkan game yang baru saja kita tulis itu. Nah kemudian dia bilang diurutkan. Nah, ini dua opsi. Pertama, kalian boleh game sama dengan games.sort, boleh di sini atau enggak sebenarnya boleh di luar ya. Tapi kita ambil di sini aja ya. Nah, setelah di sort jangan lupa buat ini lagi supaya enggak infinity. Ini gitu guys ya. Kemudian setelah itu print terakhir daftar game adalah games. Daftar game adalah titik 2 ya, bukan adalah. Daftar game titik 2 games. Nah, itu dia guys. Coba sekarang. Oh, wait. Apa ini guys? If games, game in games, print else game.append. Games sama dengan games.sort. Kenapa bisa salah nih guys? While gamenya tidak sama dengan 0. If gamenya in games, tolong print game ini sudah direkam. Else-nya games-nya kita tambahkan suatu game. Nah sekarang gamenya kita sort. Dan suruh memasukkan lagi sesuatu. Kemudian terakhir, kok nggak bisa? If game in games, kok nggak bisa ya? What happened? Argument type non-type is not iterable. Apakah mungkin seperti ini? For game in games. Tapi agak rancu ya kalau begini. Bukan itu ya. Apa masalahnya nih guys? Kok saya nggak ngeh nih? Kayaknya bukan for deh. Kita nggak pakai for ya. Pengetahuan saya kita nggak pakai for. Jadi kita coba-coba saja. Games.append game. Game. If game in games. Kenapa nih guys tidak bekerja? Apakah sesuatu telah terjadi di sini? Mungkin variabel game sama game yang di indeks 1 sama 2 itu tertukar, Kak. Indeks 1 sama 2.
Maksudnya itu Kak apa di baris ke-1 sama baris kedua Kak maksudnya. Baris 1 sama 2. Oh, enggak dong. Game sama dengan list kosong. Game sama dengan input. Kita input. Game sama dengan dot lower. Kita kecilkan karakternya. Saat game yang saya masukkan itu tidak sama dengan 0, kalau gamenya itu ada di dalam games, tolong game ini sudah direkam. Kalau nggak ada berarti game ini kita tambahkan game ini ke dalam listnya. Nah, kemudian listnya kita sortir. Setelah itu tanyakan lagi. Ya, gitu. Gitu nggak sih? Nah, ini nih. Masuk ke game. Apa yang salah tadi nih? Apa yang salah, guys? Coba saya lihat dulu. Atau ini kita taruh di luar mungkin ya. X. Let's see. Kita coba. Nah, aduh, baru nih. Oke, teman-teman. Lihat. Baru bisa nih. Oh. Boom. Oh. Ulang. Masuk ke game. Apa namanya? Game 1. Game 2. Game 3. 0. Loh, kok daftar gamenya? Apakah? Oke. Itu dia, guys. Wait ya, kakak coba sesuatu. Game sama dengan sorted. Kalian dapat menggunakan metode sort atau sorted ya. Kita coba. Oh, nggak bisa, guys. Ya, nggak bisa. Nah, harus pakai langsung aja ya. Games.sort. Langsung aja, Felix ya. Nggak usah dibuat dalam bentuk variabel. Dia nggak terpanggil. Saya baru tahu sih ini ya. 0. Oke Kak. 0. Belum benar juga. Oke guys, gitu doang sih paling. Ada pertanyaan? Loh, kok belum benar sih? Oke, udah benar. Kemudian nomor 5, ya sama aja nih ya. Sama aja teman-teman. Jadi kalian buat dulu daftarnya nanti. Seperti ini nih daftarnya. Kalau nggak salah ini udah ada. Sama aja. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Ada Kak. Felix, Hikam? Nggak ada? Ada Kak, ada. Oh, yang mana? Yang mana? Silakan. Kan tadi ada fungsi short Kak. Nah, kalau Iya, short yang digunakan ini ya. untuk suatu variabel yang atau apa namanya? Yang ada Daftar di dalam. daftar yang berisi angka itu kan untuk mengurutkan angka itu dari yang terkecil hingga angka dengan nilai terbesar kan. Nah, Iya. kalau itu digunakan kepada string itu dia cara kerjanya gimana Kak? Dia abjad ya, misalnya kita contohkan. Misalnya apa gamenya?
ML, FF, apalagi saya nggak tahu, Roblox. Dan apalagi guys? Resident Evil. Kemudian apa? Itulah ya. Nah, ini yang bakal pertama kan apa? App ya harusnya. Saat saya masukkan 0, tuh. Dia akan yang pertama itu app-nya sesuai abjad. Gitu ya. Oh, Roblox. Gitu ya. Kalau angka dia bakal ke string, aduh salah. Dia tetap ke string ya, misalnya 6 karena kan kita belum ubah ya. 0. Nah, dia bakal dari 1 sampai 2 3 4 6. Gitu guys ya. Gimana? Paham Oh, nggak? ada. Aman? Aman. Oke. Rio, Rapip gimana Pip? Ya kak, Aman? aman aman. Oke. Kalau gitu silakan kalian share screen semuanya. Saya izin bentar ya, mau ke toilet teman-teman. Izin ya guys. Share screen semuanya ya. Oke, Kak. Let's go. Ayo guys. Silakan ya. Kalau ada pertanyaan, panggil kakak ya. Oles.
Ada pertanyaan? Dari kejauhan. Kok udah bisa-bisa ya kayak ini. Kenapa? Kok udah bisa-bisa ini. Yang mana? Coba share screen. Kakak nggak lihat nih ya. Oh, sortnya users.sort. Ada tanda kurung ya, Anda tanda kurung. Nah, gitu, mantap. Oke. Nah, mantap sekali. Tadi bahasan enggak loh. Kan? Oke. Cause I don't care when I'm with my baby. All the bad things disappear. For I in range. Range berapa nih? Len tanda. Kalau if gitu ya. Tanda I atau I min 1 lebih kecil dari tanda kinerja stabil. Else cause I don't care when I'm with my baby. All the bad things disappear. You look at me, maybe I am somebody. Mm, mm, mm.
Oke guys, kalian boleh istirahat ya. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Aman Kak, Boleh Kenapa? aman Kak. Aman? Oke. Istirahat dulu ya, silakan. I don't care when I'm in my bed. Always things there. Somebody. Hmm.
Oke guys, let's go. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu terkait ini? Halo, Ya, aman? aman Kak. Nggak ada? Oke. Sekarang kakak lanjutin sebentar untuk memperkaya ini keilmuan kita. Ya. Nah, jadi sekarang kita mulai berbicara tuple. Apa itu tuple? Nah, ini dia. Sebelum ke situ, kakak contohkan dulu ya sesuatu sebelum ke situ. Jadi misalnya saya mempunyai list namanya user, kemudian max 1, 2, 3. Ini elemen-elemennya max 1, 2, 3, 4 level, 17, dan sebagainya. Gitu ya. Saat saya print user otomatis semuanya terprint. Kemudian saat saya menggunakan dari 0 hingga 2, yang akan terprint itu apa? Persis seperti string, ini 0, ini 1. Berarti ini 2. Berarti yang terprint itu hanya yang 2 ini. Nah, persis. Ya, jadi slice dapat dilakukan di dalam list. Nah, sekarang misalnya kita mempunyai daftar yang tadi, kemudian saya ingin melakukan hal ini. Nah, menggabungkannya. Jadi awalnya daftar, saya ingin mengubahnya jadi string biasa. Caranya gimana? Kalian dapat menggunakan metode .join ya. Jadi print ini ya, print apa namanya? Spasi, tolong dikombinasikan dengan user. Nah, user itu ini. Jadi seolah-olah ini spasi ini, spasi ini, spasi ini gitu, guys, ya. Jadi untuk yang pertama. Untuk yang kedua, nah, penghubung antara setiap elemennya ini nanti yang ini ya. Kalian dapat menggunakan .join untuk melakukan itu. Kemudian ya, .join juga berlaku untuk apa namanya? Oh, sorry. .join itu ternyata tidak berlaku ketika tipe data yang kalian miliki di dalam daftar kalian itu berbeda. Sehingga cara untuk mengatasinya adalah ya kalian harus mengubah tipe data yang ada itu menjadi sama semuanya. Kemudian caranya gimana? Kita mempunyai cara yang pertama ini ya, kita iterasi semuanya untuk setiap elemen di dalam apa range len score ini artinya ya. Jadi nanti skor I, skor 0, int score. Nah, ini artinya semuanya akan dijadikan sebagai apa? Sebagai integer. Caranya begini. Nah, sekarang ada nggak cara lain yang lebih mudah? Nah, ternyata cara ini tidak cukup cepat ya, tidak cukup cepat nanti kalau ukuran apa daftarnya itu listnya itu gede. Cara yang lainnya gimana Kak? Cara yang lainnya kalian dapat menggunakan fungsi map. Nah, map itu gimana cara menggunakannya? Oke. Map itu yang pertama adalah fungsi yang dapat diterapkan ke setiap elemen. Ke setiap elemen objek iterable. Iterable itu apa? Objek yang elemennya dapat dilihat secara berurutan. Ya, contohnya ini. 34, 22, dan seterusnya. Ini iterable dari 0 hingga 5. Gitu ya. Kemudian string adalah objek iterable juga karena dia itu berdasarkan indeks juga. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara penggunaan map? Nah, kalian dapat menggunakannya seperti ini ya. Jadi panggil fungsi mapnya, kemudian ini fungsi yang tujuan akhir kalian, kemudian ini objek yang ingin diubah, objek iterable-nya. Begitu. Nah, sekarang kakak contohkan penggunaannya. Nah, ini. Misalnya saya mempunyai fungsi seperti daftar seperti ini, semuanya adalah tipe string, ya, bertipe string. Kemudian saat saya ingin mengubahnya, saya harus membuat list lagi. Ya, ingat teman-teman, harus dibuat list lagi seperti ini, kemudian di mapping. Setelah itu ini perubahan yang saya inginkan dan ini objek yang saya ingin ubah. Gitu, guys ya. Oke, saat kalian print new score dia akan seperti ini nanti. Gitu guys ya. Jadi ini untuk penggunaan map. List, map, int. Nah, kemudian ini tadi udah saya bicarakan cara mengganti elemen ya. Kalau misalnya saya elemennya 0, 1, sorry, elemennya 34, 22 dan sebagainya. Saya ingin mengganti yang pertama ini menggunakan 100, maka kalian harus pakai indeksnya. Begitu ya. Setelah itu kita barulah berbicara ke tuple.
Apa itu tuple? Jadi tuple itu adalah analog daftar yang tidak dapat diubah. Tidak dapat ditambah, teman-teman, tapi dapat diakses, ya. Ini melindungi data yang disimpan dari perubahan yang tidak diinginkan. Gimana cara mendeklarasikan tuple yang kosong? Kalian dapat menggunakan ini atau begini, kurung kosong. Kemudian skor, misalnya saya mempunyai ini, kalian dapat menaruh nilai awal langsung, gitu. Nah, sekarang ini contoh untuk bekerja dengan tuple, ya. Jadi saat kalian mempunyai tuple score, kemudian tuplenya ini print score, dia akan memprintnya seperti ini. Nah, saat kalian ingin mengganti nilainya, dia akan bilang error karena dia itu tidak menerima, ya nggak menerima perubahan lah, ya, nilainya tetap maunya, gitu teman-teman. Nah, ini gunanya apa? Ya, masing-masing ini punya kegunaan. Contohnya ini digunakan saat kalian mungkin ya terkait data ini, ya, yang penting terkait keuangan itu perlu kan, ya, sangat-sangat sensitif untuk diganti, gitu. Terutama kata sandi kalau bukan pemilik sebenarnya. Gitu guys, ya. Jadi itu penggunaan dari tuple, teman-teman. Nah, sekarang contohnya gimana? Ini kakak contohin yang bagian lesson 2. Nah, ini lesson 1. Nah, yang ini teman-teman, ya. Ini yang benar itu yang ini. Elemen tipe arbiter yang tidak dapat diubah. Kemudian sekarang ini definisi tuple, ya, tidak dapat diubah. Nah, sekarang ini yang menarik itu adalah nomor 5 nih, ya. Ini saya agak bingung sebenarnya nih. Kenapa ini bisa benar, ya? Pertama, kita disuruh untuk melakukan program meminta memasukkan serangkaian nilai yang dipisahkan oleh spasi. Gitu, ya. Ini kita hapus dulu. Kemudian analisis kinerja dibuat. Kinerja stabil dianggap sebagai situasi yang mana setiap nilai lebih besar atau sama dengan sebelumnya. Gitu, ya. Seperti yang di contohnya nih. 3 lebih kecil dari 4 atau 4 itu lebih besar dari 3, 4 itu sama dengan 4. Pokoknya ini harus kita penuhi. Sehingga program harus memasukkan set nilai dengan menggunakan input dan menghasilkan daftar nilai dan menampilkannya di layar. Nah, kakak mau tunjukin dulu gimana cara map itu gimana, ya, cara membuatnya. Misalnya saya punya daftar nilai sama dengan pakai input aja. Input, kemudian masukkan nilai. Titik 2. Kemudian saat saya bilang nilai sama dengan nilai dot split. Nah, kemudian kalian akan bilang print nilai. Dia akan memprint apa? Yang akan diprint adalah 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, yang akan dinilai seperti ini, teman-teman. Ya. Yang akan dinilai itu, yang akan dinilai. Yang akan diprint itu seperti ini. Ya. Sehingga gimana cara menggunakan fungsi map sekarang? Ya, kalian bilang aja. Ini adalah sebuah list, ya. Jadi kalau kalian langsung nilai sama dengan map, kemudian saya ingin mengubahnya ke integer, koma, objek yang ingin saya ubah nilai, kemudian print nilai, dia akan seperti ini. 1, 2, 3, 2, 1, 9, 10, 0. Nah, dia akan bertipe map. Ya. Jadi mungkin kalian bertanya kenapa harus ada list lagi gitu. Sehingga kalian harus menulis listnya lagi, guys, ya. Listnya lagi. Nah, gitu. Sehingga nanti kalau kalian 9, 4, 5, 7, 8, 0, nah, barulah dia. Ya, gitu teman-teman. Kalau kalian ingin mengecek tipenya for I in nilai, print tipe dari I itu apa? Nanti kalian lihat di sini 3, 2, 1. Nah, itu adalah integer. Jadi bukan lagi sesuatu yang sifatnya string.
Gitu guys ya. Nah sekarang kita kembali ke persoalan. Masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. Oke, let's say kita buat ya. Ini tanda apa maksudnya? Nil apa ya? Angka lah. Angka sama dengan input masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian angka saya jadikan angka dot split. Kita pisahkan supaya langsung jadi list. Nah sekarang supaya dia tipenya integer, kita harus ubah dia angka sama dengan list map int angka. Nah gini, dia sekarang udah integer. Kemudian kita print mengatur analisis. Gitu ya. Koma angka. Nah sekarang setelah itu kita iterasi satu persatu. Untuk setiap sesuatu untuk setiap sesuatu di dalam in range. Saya ingin meraih semua elemen harus menggunakan apa? Indeks ya. Berarti len. Di sini len angkanya. Janganlah angka. Ya udah angka aja deh, nggak apa-apa. Len angka. Nanti ini kalian mungkin penasaran apa yang akan jadi output I-nya. Kita coba saja. 0, 1, ini angkanya. Nah, 0, 1, jadi 0 itu dia indeksnya 0, 1, indeks 1 itu nilainya 3, indeks 2 itu nilainya 2, indeks 3, aduh agak bingung. Kakak contohkan yang lain, 9, 7, 4. Nah, ini dia, 0, 1, 2. Sekarang kita harus bandingkan ya. Kalau, kalau angka yang setelahnya, ini kakak bingungnya di sini nih. Kenapa yang ini salah ya? Kalau angka sebelumnya ini ya, angka setelahnya lebih kecil dari atau ya lebih kecil aja nggak apa-apa. Lebih kecil dari angka setelahnya, maka dia akan bilang apa? Dia akan bilang let's say pertumbuhan sama dengan apa? Negatif lah ya. -1. Kemudian ini kita definisikan dulu pertumbuhan. Itu secara default harusnya 1 ya. Orang pada menumbuh gitu. Lebih dari 0 lah intinya. Kemudian ini diperiksa nanti. If pertumbuhan sama dengan 1, maka tolong print kinerja stabil. Tanda seru. Else-nya kinerja nggak stabil. Kinerja tidak stabil. Oke. Ada nggak titiknya nih? Oke. Sekarang kalau kita print apa yang akan terjadi guys? Misalnya 9, 8, 4. Nah, kinerja tidak stabil sudah jelas. Tapi ini belum dibenarkan. Kita coba lagi. 4, 5, 3, 2. Nah, ini juga belum dibenarkan. Saya nggak tahu kenapa. Ya, apa yang salah di sini. Nah, ini juga. Tetapi saat saya bilang len -1. Nah, ini kan harusnya len -1 ini nanti akan, kalau kita print I, dia akan memprint apa? Nah, dari 0 sampai 2. Sehingga, ya logis ya, sekarang logis dia. Saya baru logis, dapat kata logisnya sekarang. Ini harus dijumlahkan guys ya, bukan dikurangi. Supaya nanti dia kan ini sampai 3 gitu. Jadi nggak keluar dari range-nya. Hanya nanti kalau
98, dia akan, nah, oh salah. Ini enggak harus ada. Kemudian 4, 5, 6, 3. Kinerja tidak stabil. Nah, gitu guys. Ya, ini boleh kalian nggak harus satu ya. Misalnya, ya positif lah intinya. Positif gitu. Positif tuh kan, ya, ya positif aja lah tulis teman-teman supaya memudahkan. Positif kalau dia salah satunya aja, misalnya ini kurang dari ini, gitu ya. Sorry, ini tidak lebih dari ini, maka dia akan negatif. Ini dijadiin negatif aja. Cuman agak panjang ya. Negatif gitu. Kemudian ini pakai kata positif. Gitu guys. Artinya pertumbuhannya itu konstan positif gitu. Salah. 1, 2, 3. Nah gitu guys. 3, 2, 1. Gitu guys. Ada pertanyaan? 9. 0. Ada pertanyaan guys? Gak benar juga ya. Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Ini berarti harus angka ya. Buat jadi angka aja guys. Dia jadi -1, negatif lah gitu pertumbuhannya. Gitu guys. Kalau yang ini artinya apa? Ini artinya dia memeriksa nih. Ya. Misalnya saya mempunyai list di sini 9841. Dia akan memeriksa 8-nya dulu. Karena I itu kan mulai dari 0. 0 tambah 1, 1. Indeks pertama itu 8. Apakah 8 kurang dari 9? Kalau ini benar berarti pertumbuhannya jadi -1. Kemudian diperiksa lagi. Apakah ini ya kalau satu aja yang salah dia akan bilang kinerjanya tidak stabil. Gitulah intinya. Ya. Oke guys. Itu sih. Kemudian nomor ini mungkin Kakak jelasin sedikit, ini agak-agak gimana gitu ya. Ya, tapi sama sih sebenarnya. Jadi nanti kalian disuruh untuk mencetak, ini agak membingungkan sekali sumpah. Ya, saya pun apa ya? Belum setuju bahwa solusi saya ini benar. Tapi ya begini memang adanya ya. Jadi kalian harus bilang time sama dengan input, kemudian di split, kemudian jadikan time itu adalah sesuatu yang merupakan integer, ya. Kemudian print time-nya kalau mau, ya. Tapi nggak harus ada print time-nya di sini. Kemudian periksa lagi for I in range 1 sampai learn time, gitu ya. Kalau time-nya ya kurang yang maksudnya nih I-1 ini artinya ya udah sebelumnya nih ya, misalnya kalian kan mulainya dari 1 ya. Kurang dari I-nya itu nanti 1 ya. Kemudian ini yang ke 0 gitu. Maka print yang ini tes plus 1. Oh, ini harus plus 1. Nah, kalau kalian masukkan hasil, nah dia akan langsung benar ya. 1, 2. Jadi dia menghitung tesnya itu mulai dari yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini langsung dijadikan sebagai waktunya. 2 itu 2 milisecond, 3 itu 3 milisecond. Keempat itu, tes keempat itu 5 milisecond. Gitu guys ya. Jadi dia menjadikan, soal mulai perhitungan soalnya itu dari yang kedua. Makanya di sini I plus 1. Kakak bilangnya I plus 1. Gitu ya. Kemudian time I-nya itu ya karena mulainya dari soal nomor nomor 2, maka nomor 2 itu ini indeksnya, sederhananya ini indeksnya, kemudian ini nilainya gitu, time I gitu. Ya. Ini untuk meraih nilainya. Gitu guys ya. Oke? Ya ini agak membingungkan. Tapi begitulah adanya. Nomor 6, ini agak mudah, jadi silakan saja. Ini agak tadi supaya kalian agak membingungkan memang ini.
Tapi ya silakan saja. Kakak aja baru paham sekarang. Tadi agak bingung soalnya. Gitu guys, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kakak izin ini ya buat tambahin. Kita tambah poin dulu ya. Kalian lihat screen kakak nggak? Iya. Nah sekarang kita, Helga izin tadi, udah izin. Ini orangnya tepat waktu tadi ya. Hadir tepat waktu. Kemudian Abim nggak hadir. Rapip, ya Rapip. Rapip nggak tepat waktu ya. Felix tepat waktu. Rio enggak juga. Halim tepat. Mereka bertiga nih tadi. Kakak ukur waktunya ya. Kemudian Felix katanya mau ikut lomba. Jadi ya inisiatif ikut lomba dapat 35 koin. Mantap sekali ya. Gitu guys. Ada yang mau dikomplit. Oh iya. Project tentu saja. Kita lupa berbicara project. Nah sekarang ada yang mau presentasi dulu? Ini nanti kakak tambahkan di akhir lagi kalau lebih besar poinnya. Ada yang mau presentasi? Proyeknya ini kakak rasa nggak perlu nge-spin deh. Gimana? Halim, mau Hikam, Rio, Felix? Masa kalau nggak ada yang mau nih? Ya udah nih kakak ini aja lah ya. Spin aja ya. Oke. Ini nih. 1, 2, 3. Ada Felix, Hikam, Halim, Rio. Boom. Nah, Halim. Ayo Halim. Halim. Kemudian kita remove. Kalau nggak jadi ya nggak apa. Nggak usah ya teman-teman. Karena nggak jadi kan ya. Oh my God. Hikam belum jadi. Jadi nggak apa-apa. Minggu depan aja Kam ya. Jadi kakak sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian nggak jadi hari ini juga. Minggu depan boleh. Ayo silahkan. Halim. Udah jadi Halim? Sederhana gimana Kak? Ya silahkan. Ya. Silahkan sekali ya. Asalkan di apa namanya? Kalian berani aja dulu gitu. Ayo silakan. Felix sudah jadi proyeknya? Oke. Ayo Halim. Dengarkan ya teman-teman semua. Udah di-share nggak ke kakak proyeknya? Oke. Terus gimana? Jadi di sini Ali mau buat itu Kak. Apa namanya? Menghitung Oke. harga. Oke, terus? Jadi fungsi-fungsinya yang akan dipakai tersebut adalah input sama print. Oke, terus? Sama plus kayak nanti ditambahin Oke. plus. Oke. Bisa apa ya? Plus apa? Plus untuk ditambah-tambah. Oh, bebas. Kakak nggak tahu bebas. Nambah, maksudnya ditambah-tambah gimana? Kakak belum dapet nih. Misalnya nanti diapain harga barang segini, nanti dibuat nama barangnya, habis itu nanti langsung ditambah Kak. Kalau misal Oh, I see. Berarti variabel lah ya, nama variabel barangnya. Kalian dapat menggunakan list juga ya kalau mau list barang gitu. Misalnya input nih barang yang Anda beli. Kemudian input lagi, ada lagi. Kalau iya, ya taruh lagi barangnya. Harganya segini. Boleh nih, bagus nih aplikasi buat berbelanja gitu misalnya. tapi ada kendala Kak. Kenapa? Ada kendalanya. Kendalanya apa? Coba ceritakan ke kakak. Jadi Alim bingungnya pas mengapain harganya itu di mana ditempatkannya atau di Oh, harganya itu di mana ditempatkannya? ya supaya bisa langsung ditambah nanti oleh sistem. Oh, I see. Oke.
Kakak udah dicatat ini? Belum, Pak. Coba dicatat di nomor 2 ya. Dicatat di nomor 2. Bingung gitu. Ini jangan di checklist dulu. Nanti kakak bantu di luar kelas ya, karena nanti supaya ini kita supaya nggak kemalaman nih. Bingung menambahkan, oke. Nanti kakak bantu ya terkait hal ini. Oke. Oke? Udah Ya. Halim? Ada yang mau ini? Lagi ada yang mau ditambahkan? Itu ya, Kak. Itu aja. Oke, oke. Kalau gitu, oke, stop share ya. Sekarang Felix mau presentasi yang jadi ya ini. Eh, presentasi apa dulu, Kak? Pak, Projectnya projectnya udah jadi? di VS Code, Kak. Oh, boleh, silakan. Iya, sebentar ya, Kak. Iya. Siapin dulu, Kak, sebentar. Silakan. I don't care. Gender bebas. Sebentar ya, Kak. Saya cari filenya dulu. Silakan. Oke. Oke, gas. Masih seperti yang kemarin, nggak? Oke, ya, silakan aja. Saya nggak akan bilang. Jadi Gimana coba? program yang saya buat itu program untuk menghitung luas dari bangunan. Yang Oke. pertama-tama kita berin dulu Oke. selamat datang di program untuk menghitung luas, gitu, Kak. Oke. Fungsinya. Kemudian kita harus mencetak menu. Nah, saya bikin fungsi menu, Kak. Oke, nice. Itu Terus? berisi print menu pilihan. Jadi ini tuh untuk menginformasikan kepada pembaca apa aja menu yang ada untuk Oke, membuat. I see. Mantap. Jadi ada Iya, 3, oke. menghitung persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan yang keempat itu keluar. Keluar, oke. Oke, nice. Terus? Pilihan, Kemudian oke. pilihan fungsi pilihan. Yang pertama saya tulis dulu input, mau coba lagi ya atau tidak. Oke, mantap. Nah, jika iya, print menu. Oke, Nah, jika nice tidak, ya. terima kasih nama budaya. Saya exit. Oke, Terus nice. jika coba sama dengan ya, yang ini tuh semuanya buat ini bisa digantikan dengan lower. Oh, iya ya, oke, I see. Gak apa-apa, silahkan saja. Oke, Kak. Kakak mau melihat dulu ya. Mantap nih ya. Kalau else itu pilihannya jika tulisannya di luar Salah sama gitu ya. Nggak antara iya atau tidak gitu. ya, betul, Kak. Oke, nice. Mohon maaf, oke. Mantap ya. Oke, mantap ini. Persegi panjang, oke. Kemudian, Lingkaran dan segitiga. Nah, ini saya Oke. bikin dulu, Kak. Fungsi itu P-nya itu kan harus input dulu, L-nya itu harus Iya. input. Nah, rumus Oke. dari luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Lebar, betul. Nah, kemudian
terhitung lah luas Iya, dihitung gitu ya, dipanggil variabel luasnya. Oke, mantap sekali. Oke, mantap, mantap. Dipanggil fungsi pilihannya. Oke, mantap sekali. Udah bisa menyarankan ya. Oke, Ya, kemudian pakai while, mantap. pakai while. Menu, while, While. oke. Mantap. Pilih sama dengan input, Oke, masukkan pilihan gitu. Jadi oke. bikin pilihan. Kan Iya, ini kan oke. 1, 2, 3, 4. Oke, Nah, kalau pilih 1 keluar persegi panjang. oke, mantap, mantap. Kalau misalnya pilih 2 keluar Lingkaran. 3 ini ya, 4. segitiga. Kalau 4 pilih 4 itu break. keluar ya, kalau 4 kalau nggak salah. Iya, keluar gak? Keluar, oke. Oke, coba di run. Kita mau lihat nih. Mantap nih. Bentar ya, Kak. Aduh. Coba di run. Oke, bentar. Oke, mantap. Saya pilih 1. Masukkan misalnya, oke, mantap ya. Menghitung luas, masukkan panjang. Widih, keren nih. 4, Oke, 3. Nah, keluar. Keluar seperti itu. widih. Mau Oke. coba lagi? Oke, iya coba sekali lagi. Oke. 3, Lingkaran. 3. Oh, 3. Oke, siap. Masukkan alasnya 7 misalnya. Oke, 7, Kak. Tingginya 7 juga. 7 juga. Oke, Kak. Oke, oke. Oke, mantap. Apa lagi? Oke, keren ya. Ayo kasih apresiasi teman-teman. Mantap ya. Keren nih. Nanti tahu cara mendownloadnya? Apa? Cara menaruh filenya di Ke dalam ini, di dalam algoritmik, Felix? algoritma. Bisa, Kak? Ngerti, Kak? Oke. Nanti di-share ke kelas ya supaya kakak lihat, supaya kemudian dicentang tuh, oke? Oh, gimana ya, Kak? Cara bagi ke kelas? Oh, coba ke laboratorium. Oke, sebentar, Kak. Saya ganti dulu screen, Kak. Ya, silakan. Nah, coba ke laboratorium. Nah, misalnya ada nah itu coba satu project aja, klik satu project. Itu ada enggak itu yang tadi enggak di ini aja sport rule ini. Ini. Nah, itu ada tanda pensil kan? Ke bawah ada tanda pensil nanti. Nah, itu description and publication. Publication ya. Dipublish. Nah, itu to class ya. Oh, Itu. Ya, atau mau ke to community juga boleh. Tapi itu class dulu ya supaya kakak lihat nanti. oke, Nah, Kak. kemudian disable remix itu Felix nanti kalau dilihat kodenya sama orang bisa dipakai gitu. Apakah mau begitu atau enggak gitu. Kalau mau dicentang berarti ingin, kalau enggak berarti enggak gitu. Oke? Iya. Oke, Kak. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih ya, keren nih proyeknya. Terima kasih, Sederhana Kak. tapi menarik ya teman-teman. Jadi gitu yang kakak harapkan. Kalian jangan takut sesederhana proyek kalian tuh kita harus mengulang apa yang sudah dipelajari gitu intinya. Oke? Oke, kakak tambahin poinnya ya. Jadi Felix ini udah yang pertama udah kakak tambahin. Felix tapi dapat tambahan lagi ya. Dapat tambahan yaitu menyelesaikan project di project lesson. Oke, dapat tambahan 20 koin. Oke, mantap. Mantap Felix ya, sudah dapat banyak koin ya. Oke, cukup teman-teman. Ada pertanyaan? Ini udah molor kita. Mohon maaf ya kalau molor. Ikam, Vio, Halim, Felix ada pertanyaan? Saya mau tanya, Kak. Yang mana? Sebentar. Ada sedikit yang bingung, Kak. Yang fungsi map, Kak. Silakan. Map itu maksudnya cara kerjanya gimana ya, Kak? Oh, share screen coba, share screen. Oke, sebentar ya, Kak. Ke yang tadi ya. Ke soal yang tadi coba. Oke, Kak. Nah, ini di komen aja, coba di komen aja. Semuanya, Ctrl A, Ctrl garis miring. Kontrol garis miring ya? Iya, oke. Nah, sekarang di bawahnya, enggak, di baris paling bawah, kakak tunjukin caranya. Buat misalnya enter. Buat list baru, namanya bebas namanya. Ayo.
Bebas sama dengan, nah boleh pakai input, kemudian pakai split tentu saja nanti. Input, kemudian kata-katanya misalnya listku gitu. Gimana kok? Listku atau bebas lah kata-katanya. Risiko. Oke. Iya, ini tanda petik ya, jangan lupa. Oke. Kemudian di split ya, bebas sama dengan bebas split. Barengan. Aduh, Bebas sama dengan split ya, Kak? bebas enggak, dua kali. Bebas sama dengan bebas dot split. Kalau bebas dot split langsung tanpa diinikan itu kayak dia hanya bekerja sekali doang, ya. Nah, kemudian sekarang kita bandingkan ya. Bukan pakai maps dulu. Sekarang di bawahnya print bebas, Felix. Print bebas. Oke, Kak. Oke, coba 1 2 3 aja lah. Oh, pakai spasi ya. Pakai spasi. Oke. Nah, sekarang ini kan masih string ya. Dia artinya itu string kalau ada tanda petik gitu kan. Nah, Ya, Kak. map itu kayak kalian misalnya punya nanti listnya itu 1000 baris. Gitu ya. Baca ya. 1000 elemen bukan baris. 1000 elemen list. Nah, cara pertama untuk membuat ini menjadi integer gimana? Nah, coba dihapus dulu baris ke-15. Cara pertamanya ya pakai for ya. Kita iterasi satu-satu. For di bawahnya. For elemen in bebas gitu kan ya. Elemen in bebas. Maka apa namanya? Elemen bebas dot append gitu ya. Atau bebas ini aja apa namanya di baris ke-14 taruh new list, new bebas gitu. List. New bebas. Ya, di baris ke enter. Baris ke-15. New gitu, new sama dengan list kosong. Gimana, Kak? New. Bebas lah pokoknya list kosong. List kosong. Kakak ingin list kosong. Tapi dalam bentuk variabel. Kak kontrol mungkin ya supaya ini lebih ini. Nah, ini tuh, kenapa saya nggak bisa kontrol, Felix? Approve, Felix, boleh? Gitu. Nah, ini saya contohin. Nah, ini dia. Udah bisa dikontrol. Bebas, list kosong. Oke, sekarang untuk setiap elemen dalam bebas, list bebas dot append int elemen. Gitu kan ya? Iya, Kak. Jadi, ya coba. Saya ya. Saya aja nggak apa-apa. Jadi untuk list bebas dot append int elemen. Nah, ini artinya apa? Saya menjadikan semua elemen itu integer. Kemudian saat saya print list bebas, dia akan bagaimana? Dia akan seperti ini nanti. 1, 2, 3. Nah, bukan lagi string, ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau nanti saya mempunyai sampai berjuta-juta list? Apakah metode ini akan efektif? Ternyata meskipun ini suatu loop, dia nggak efektif. Maksudnya nggak efektif tuh terbilang lambat, nggak optimal. Sehingga ada metode yang lebih canggih dari ini. Apa itu? Ya, kita tinggal bilang lebih canggih misalnya. Ini di bawahnya aja mungkin ya. Atau new list sama dengan tinggal bilang jadikan dia list atau mapnya dulu lah. Saya ingin memapping. Mapping itu kan artinya dipetakan satu persatu, ya. Mapping suatu objek. Suatu objeknya itu di sini adalah bebas itu ya, bebas ke dalam integer. Nah, gitu ya. Jadi dia akan mengubah semua elemen ini yang tipenya awalnya string menjadi integer. Gitu, ya.
Nah, tetapi kalau Felix bilang print new list langsung, dia akan bilang apa nanti? Dia akan bilang begini. Oh, saya lupa untuk komen ini. Ini kita komen dulu supaya nggak error. New listnya, list go-nya 1, 2, 3. Nah, dia akan bilang, oh ini tipenya map. Dan map isinya itu nggak kelihatan. Sehingga saya harus memetakannya, bukan memetakan, menaruhnya ke dalam list. Makanya dibilang list di sini. Gitu ya. Sehingga 1, 2, 3. Nah, ini udah angka gitu. Kak, saya izin live ya, Kak. Oke, silakan. Ya. Oke, Felix gimana? Aman? Aman, Kak. Oke, kalau gitu cukup ya. Ini bebas sih kalau Felix. Ini teman-teman yang lain kalau mau live silakan ya. Ini juga udah jam segini sih. Oke, kalau gitu cukup dari kakak teman-teman. Thank you banget udah hadir. Dan ya sampai jumpa minggu depan. Dan proyeknya sampai 4 pertemuan ke depan deh, nggak apa-apa. Ya, jadiin aja presentasi supaya kalian dapat koin. Gitu guys. Thank you and see you next week. Bye-bye. Makasih Kak. Kasih, Kak. Sama-sama.